bergetar hatiku. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah aku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, anak ibu memang tetap ceria dan semangat, ya. Nah, siapa yang hari ini sudah tersenyum? Saya. Sip. Alhamdulillah, semua ceria sudah tersenyum ya. Nah, sekarang coba agar lebih enak lagi, lebih nyaman lagi perasaan kita. Sekarang coba pandang teman sebangkunya. Ayo. Berikan senyuman yang tulus, yang ikhlas, yang paling manis yang kamu punya. Ya, senyum. Senyum yang tulus ya, Nak. Ya, 1, 2, 3, selesai. Sip. Ya, waktu minggu yang lalu kita sudah melakukan latihan konsentrasi belajar ya. Ya. Masih ingat tepuk konsentrasinya? Masih. Coba ibu ingin mengulang biar kalian betul-betul bisa berkonsentrasi lagi untuk hari ini, ya. Ya, tepuk konsentrasi. Oke, ibu akan panggil nama kalian ya. Iya, Rena. Rena, Resti, Citra, Ade, Diana. Bagus, Rena. Oke, cukup. Hebat anak-anak ibu konsentrasinya, ya. Berarti sudah dilatih di rumah ya? Ya. Oke. Nah, hari ini ibu akan melatih kalian bagaimana cara menata emosi. Ada yang tahu apa sih emosi? Marah, marah katanya. Apalagi? Perasaan Bahagia, pinter. Jadi emosi itu bukan cuma marah, sedih, ya, apalagi? Gembira, ceria. Jadi semua perasaan kita, ya, semua yang kita rasakan dalam perasaan dalam hati kita yang sifatnya kompleks dan menyeluruh itu adalah emosi. Kalau kita bahagia, kalau kita tidak bisa mengendalikan, saking bahagianya kamu naik ke tugu Monas, Sujenal, naik ke gedung sate misalnya. Ayo dijiplakan, kan bahaya juga. Ya, kalau kita sedih, tiba-tiba datang ke sekolah marah-marah, apa yang terjadi? Dijauhi sama teman nggak? Iya. Jadi baik senang, baik sedih, baik gembira,
terkendalikan. Mentang-mentang menang dalam lomba, wah, cingkrak-cingkrakan, atuh pialana jatuh gitu. Itu pernah terjadi seperti itu kan? Itu tidak bisa dikendalikan perasaan. Nah, sekarang kita mencoba belajar menata emosi. Ibu punya satu permainan, ya. Ibu kasih nama permainan ini dengan permainan teori lampu lalu lintas. Siapa yang sudah melihat lampu lalu lintas di jalan? Saya. Ya pasti semuanya juga sudah ya. Masa hari gini gitu ya belum tahu lampu lalu lintas. Walaupun orang Cibodas sana tetap kan pernah ke kota ya. Memang di Lembang belum ada lampu lalu lintas ya. Di Lembang, perapatan Lembang belum ada lampu lalu lintas. Tapi kan kita suka main ya ke Bandung ya. Nah, biasanya kalau kita ke lampu lalu lintas ya kalau merah tanda apa? Berhenti. Kalau lampu hijau? Jalan. Lampu kuning? Hati-hati. Nah, Ibu menggunakan teori lampu lalu lintas ini untuk menata emosi kita. Jadi anggap nanti ini sebagai jalan kehidupan kita, ya. Kamu berjalan nanti begitu menghadapi lampu merah, kamu harus menahan tidak amarah, tidak marah, menahan emosi kamu. Ya, walaupun nanti diganggu atau digoda oleh teman kalian, nanti ada 2 orang yang sulit Ibu menjadi penggodanya, ya atau pengganggunya. Kamu tidak boleh marah, tetap tersenyum dan diam. Ngerti? Mengerti. Berikutnya yang hijau. Nanti kamu jalan lagi, kamu menghadapi lampu hijau, kamu boleh marah, tapi ingat, marah dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, marah yang terkendali maksudnya, ya. Nah, kemudian soalnya kalau marah tidak terkendali, kamu datang tiba-tiba semua dilemparkan, menyakiti orang lain enggak? Enggak. Jadi yang terkendali maksudnya. Kemudian lampu yang terakhir lampu apa ini? Kuning. Lampu kuning. Kan lampu kuning kan ada hati-hati. Dalam hal ini Ibu jadikan tanda untuk kalian minta maaf pada teman ya yang sudah pernah kalian singgung perasaannya begitu. Ya. Terus ini juga kalian ungkapkan keinginan dan harapan kalian di kelas ini. Ngerti nggak? Misalnya nanti kalau ada yang disuruh main, maaf teman-teman, kalau saya selama ini berbuat salah, harapan saya di kelas ini mau bagaimana, itu ungkapkan kamu. Misalnya yang rajin di OSIS, kebetulan ada di sini yang aktif, misalkan mau gimana, atau di PNR ya, PNR, nah itu mau bagaimana. Boleh sekarang mengungkapkan perasaan-perasaan kamu di lampu yang kuning ini. Paham? Paham. Siap? Siap. Mau bermain? Mau. Oke. Siapa yang mau pertama kali main? Jo. Ya. Mbak Nurani dulu kalau gitu. Yang ngacung pertama. Silakan Nurani, maju. Oh ya, Ibu minta ditolong dulu. Ibu minta tolong dulu yang memegang lampunya. Coba Ibu minta Giska sama Willy. Sini. Ya, sini. Ya. Tolong pegangkan lampunya. Ini lampu hijau, ini lampu merah sini. Satu orang, silakan. Giska pegang lampu kuning. Ya. Caranya nanti satu orang berjalan. Oh ya, menggoda dulu, yang penggoda. Yang mau menggoda dulu silakan maju. Silakan maju yang mau menggoda dulu. Wah, silakan. Oke. Nah, Nur sini Nur. Kesempatan ya. Sekarang kamu bermain, nanti ungkapkan kan Nur di lampu kuning harapan-harapanmu itu nanti diungkapkan. Di lampu merah kamu tidak boleh marah. Walaupun nanti digoda segimana marahnya, misalkan teman kamu tidak boleh marah. Di lampu hijau baru ungkapkan kemarahan dengan sopan. Ya, paham? Nah, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Silakan mulai. Nah, di lampu merah. Kamu gimana sih jadi komandan? Sengatur, iye, apaan tuh? Emang kamu udah benar suka ngatur-ngatur orang lain? Hah? Dengan seenaknya kamu jadi pemimpin itu hanya untuk seenaknya mengatur orang lain? Ya, boleh. Silakan maju. Maju ke lampu hijau. Nur boleh mengungkapkan kemarahan. Nur ngerti
yang kalian rasain sekarang hari ini. Nur emang suka ngatur, tapi Nur suka ngatur ingin kalian itu bener, nggak kayak gini. Ya, silakan kalau buku kuning. Maafin Nur ya teman-teman kalau Nur suka ngatur-ngatur sama kalian. Nur suka egois. Nur kayak gini, Nur mau PMRT maju, nggak diam terus di sini. Pengen lomba-lombanya ke luar negeri gitu, ke luar kota. Nur pengen gitu. Maafin ya sekali lagi teman-teman. Ya, mau dimaafkan ya? Iya. Ya, silakan. Nah, sekarang Nur udah minta maaf ya. Katanya gimana perasaan Nur sekarang dengan dari permainan ini? Ya perasaan Nur teh Bu plong gitu. Jadi maaf ya, Nur minta maaf kalau Nur pernah punya salah gitu. Jadi sekarang udah plong. Oh gitu. Ini berkenaan dengan PMR jadi ya. Kebetulan ini sama aktif di PMR kan? Oh, kebetulan sama-sama aktif di PMR di kelas 8 ini ya. Nah, jadi Nur mungkin selama ini jadi komandan PMR dianggapnya sering ngatur gitu kan. Nah, gitu. Tapi padahal Nur seperti itu karena ingin PMR kita maju gitu kan. Oke. Nah, dari sekarang jadi sudah tahu dan yang ini yang ngatur juga, yang merasa ngurus banyak ngatur mungkin udah tahu harapan Nur itu seperti apa. Jadi bisa saling-saling memaafkan, saling-saling memaklumi. Ya, ya sudah bersalaman tadi. Ya udah. Silakan kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya coba siapa lagi yang mau main? Ya, Jenal, KM, silakan KM. KM yang mau jadi nih, yang ada keinginan untuk diungkapkan ke Jenal, coba. Wah ini, wah sama, yuk silakan. Pilih lagi boleh apa? Oh iya, pilih lagi ya. Ya silakan, Topan ya. Oke, silakan. Nah, kamu jalan yang ini yang bijak, oke? Silakan menghadapi yang akan menggoda kamu. Hei kamu, jangan sok deh di kelas ngatur-ngatur, sok pinter, belagu banget kamu. Jadi jangan kamu jadi pemimpin itu jangan egois. Bukannya kamu tuh harus membantu murid yang anak-anak yang di kelas, bukannya kamu mendiamkan yang di kelas. Saya mau ngomong ya, saya itu ya bukan pintar, tapi ya gimana gitu kan, saya mah cuma rajin aja, saya bermodalkan rajin. Terus saya kan dapat nilai, kalau rajin kan dapat nilai. Oke, karena kan rajin gitu ya, karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Gitu, dan saya tuh nggak suka ya kalau kalian kalau saya udah ngerjain PR terus kalian belum, kalian suka seenaknya gitu ya. Saya itu udah ngerjain dari malam gitu sampai pagi lah bisa dibilang. Terus kalian seenaknya itu tinggal nyontek, tinggal nyalin aja, nggak usah nyari kan gitu, asal jelek gitu ya, sakit gitu ya. Pokoknya mah Ya, nggak bisa diungkapin ya. Kayaknya begitu aja ya. Pokoknya mah nggak bisa diungkapin ya. Terus saya sebagai KM tadi saya kurang enak gitu dibilang egois. Soalnya kenapa gitu ya? Saya cuman ingin apa ya? Pokoknya nggak bisa diungkapin lah. Pokoknya mah Pengen kompak ya, gitu. Pokoknya pokoknya masih ngerti pengen kompak, pengen jadi terbaik gitu, nggak ngomongin aja sama guru teh yang negatifnya aja. Oh gitu. Ya, siap itu yang diungkapkan dari unek-unek Jenal. Sekarang harapan dan keinginan. Sebelumnya maafin ya tadi saya bahasa saya masih ada yang kurang mengenakan ke hati kalian gitu ya, ke heart kalian. Harapan saya ayo bareng-bareng kita buat kelas ini jadi kelas yang terbaik, yang the best pokoknya mah ya. Ya, ya. Terima kasih Jenal. Nanti sebentar dulu, jangan dulu duduk. Jenal, perasaan tadi bicara di sini, Ibu lihat Jenal mengungkapkan begitu menggebu-gebu ya. Mungkin selama ini tadinya Jenal ingin ungkapkan tapi jarang didengar. Mumpung kesempatan ini mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, gimana perasaan Jenal sekarang? Udah kok. Plong, karena bisa mengungkapkan gitu ya. Kalau selama ini mungkin sudah didengar oleh teman-teman. Ya, suka jadi suka malu gitu kalau ngeband gitu. Ya, suka malu. Ya, jadi dengan seperti ini, jadi dikasih seolah-olah ada kesempatan, makanya semua diungkapin.
Oke, nah teman-teman sekelas juga sekarang sudah tahu kan keinginan Jenal bahwa di kelas ini tuh biar kompak, biar semua mau ada suasana belajar, tidak seenaknya nyontek, begitu kan? Nah jadi kalau memang mau nyontek ya bersama-sama lah gitu, mengerjakan maksudnya gitu ya. Jadi jangan hasil akhirnya saja ingin jadi dicontek saja, begitu tidak seperti itu ya. Nah sama-sama dalam hal ini memperbaiki diri. Jenal juga mungkin nanti bisa lebih membimbing kepada teman-teman ya, jadi biar jangan bilang sok kepintaran atau egois oleh teman-teman ya. Ini semua adalah introspeksi gitu ya. Nah dengan permainan ini jadi kita semua tahu perasaan teman kita gitu ya. Yang lain bisa menerima ini? Ya bisa. Oke, nah sok minta saling bermaafan dulu kalau gitu. Ya, setelah ini tidak ada lagi seperti tadi Nur seolah-olah membuli begitu ya, atau tidak ada lagi karena semua sudah saling tahu, saling paham. Ya, kasih tepuk tangan untuk Jenal dan teman-temannya. Ya, jadi anak-anak kita sudah tadi bermain ya, yang seolah-olah lampu lalu lintas ini adalah perjalanan kita hidup sehari-hari. Ternyata memang perjalanan hidup kita itu tidak selamanya mulus sesuai dengan keinginan kita kan? Ya, ada saat dimana kita kadang menghadapi permasalahan itu kita tidak mau begitu karena kita sebelnya. Bertemu sama teman yang tadinya sahabat juga mungkin kadang kita merasa tidak enak karena memang ada sesuatu hal yang mengganjal misalnya ya. Jadi memang betul dalam kehidupan kita kadang ada marah, ada sedih, ada senang, ada duka gitu ya. Karena memang itu adalah perasaan-perasaan manusiawi dalam diri kita, itu pasti akan ada pada diri kita. Itu yang namanya emosi. Nah, jadi emosi kita sekali lagi harus kita tata atau harus kita kendalikan agar tidak berefek negatif untuk diri kita ya. Belajar melatih menata keinginan begitu ya, harapan. Coba Ibu ingin kalian hari ini menuliskan apa keinginan dan harapan kalian dan cita-cita ya, harapan itu ya, harapan-harapan kalian di kertas selembar ini, tapi dengan satu kalimat saja. Contohnya, kalau aku maka aku titik-titik. Beres dulu ya. Ya, oh ya, terima kasih. Jadi kalian tuliskan di kertas selembar ini nanti, kalau aku titik-titik maka aku titik-titik. Contohnya, kalau aku rajin belajar, maka aku akan pandai. Atau maka aku akan naik kelas. Atau bisa juga maka aku akan naik dengan nilai mendapatkan ranking 1 misalnya. Ya. Kalau aku baik pada orang lain, maka aku banyak teman. Ngerti ya? Ngerti. Silakan ini. Silakan kamu isi. Ya, ada yang sudah beres? Saya Bu. Silakan. Ya. Kalau aku patuh pada orang tua, maka aku akan disayang orang tua. Betul. Ya. Kalau aku menuntut ilmu, maka aku akan berguna di masa depan. Hebat. Apalagi ini, Rena, silakan. Kalau aku rajin membaca maka aku akan cerdas. Maka aku akan cerdas. Ada lagi yang mau mengungkapkannya langsung? Satu orang lagi, Citra. Kalau aku pintar maka aku sukses. Bagus, kalau aku pintar maka aku akan sukses. Ya, Ibu yakin semua punya keinginan, punya harapan. Biar Ibu tahu, silakan kumpulkan saja keinginan dan harapannya.
Langsung saja. Nah, ya, kumpulkan saja biar ibu nanti tahu satu persatu. Sudah, silakan. Belum? Ya, yang sudah. Ya. Nih. Sudah. Ya, semua kita dekat sini. Ya, jadi kalian sudah menuliskan juga keinginan dan harapan kalian, ya. Jadi sekali lagi, ibu katakan, kalau kita pandai menata emosi kita, pandai mengendalikan perilaku kita, pasti jalan hidup kita juga akan selamat, ya kan? Tidak akan, kalau misalnya kita orangnya pemarah, pasti orang lain juga akan tidak suka sama kita, ya kan? Nah itu coba lagi kalian latih yang tadi ibu latihkan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya ada teman yang membuli kita, kita anggap saja kita sedang dihadapkan dengan lampu merah, harus menahan emosi kita. Kalau misalnya kita dibully teman, kita juga ikut emosi kan jadi perkelahian, ya. Nah, mengalah untuk menang, begitu, ya. Kalau misalkan ada teman yang ingin mengungkapkan perasaan-perasaan kepada kita, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Paham ini? Paham. Ya. Baik. Ya. Ada bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Yang pertama adalah dengan cara introspeksi diri. Introspeksi diri dalam hal ini, ya, kita melihat apa sih kesalahan kita. Kenapa orang lain bisa marah sama kita? Apa sebabnya? Yang dimulai dari kita, ya. Jangan hanya menyalahkan kepada orang lain. Jadi melihat ke dalam introspeksi itu, ya. Kemudian yang kedua, duduklah jika kamu emosi dalam keadaan berdiri, ya. Segera duduk. Kalau sudah duduk masih kamu juga wah panas nih misalnya, ya. Biasakan baringkan saja, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita, kalau misalnya kita marah, segera berbaring. Kalau juga berbaring masih belum juga ini, segera berwudu, ya, belum reda emosinya, amarahnya, segera berwudu. Karena tidak ada kan yang berwudu sambil marah-marah. Biasanya kalau udah berwudu adem kan. Pada saat berwudu juga masih perasaan tuh ada ini, cepat sholat 2 rakaat. Mau wudu, mau apa gitu ya, pokoknya sholat sunnah, mau sholat tobat misalnya. Ya, kemudian minum air putih. Coba kamu kalau lagi keadaan haus minum air putih, gimana rasanya? Seger, ya, enak, plong gitu kan. Biasakan. Kemudian yang keempat, sadari akibat dari emosi yang tidak terkendali. Nah, kalau misalnya emosi kita terkendali, biasanya kan akibatnya negatif. Itu kita harus sadari itu sehingga tidak membuat kita semakin marah gitu ya, tidak terkendali kemarahan. Ya, yang berikutnya adalah sebentar ya. Ya, lakukan kerja fisik yang bermanfaat. Contohnya gini, kita sedang marah, panas yuk, daripada marah-marah keluar, nah udahlah kita relaksasi gitu ya, kita senam-senam kecil sendiri, atau misalnya kita main basket gitu. Itu kerja fisik yang bermanfaat untuk meredakan emosi, ya. Kemudian tuangkan kekesalan atau kejengkelan atau kemarahan itu dalam bentuk tulisan. Denisa kan pernah ibu lihat ya, pernah menggambar gitu kan? Iya, itu ibu lihat menggambar dengan ini kenapa? Denisa kelihatannya lagi marah ya, ya bu gitu. Nah, itu dalam bentuk tulisan-tulisan, coretan-coretan. Ya, waktu itu pernah ibu lihat. Terus boleh dalam bentuk puisi. Misalnya gini, ya, dalam puisi kita sedang kangen sama si dia. Kita tuliskan. Tiap kali aku memandang udara kesejukan merambat sampai ke dalam ulu hatiku. Rasanya aku enggan berpaling dari perbuatan fresh. Nah itu contoh membuat menghidupkan rasa rindu atau rasa marah dalam
tulisan. Tapi awas, jangan sampai ada kejadian yang menuliskannya di kamar mandi. Ya, dicoret-coret sampai bahasa gogok segala dituliskan. Itu kan luapan emosi melalui tulisan. Tidak seperti itu. Ya, itu berarti kan merugikan orang lain dan mengotori sekolah kita yang kita cintai ini. Yang terakhir, kalau memang kita harus marah, marahlah secara wajar dan terkendali. Tadi seperti yang berada di lampu hijau itu, ya, tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, sampai di sini latihan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian akan selalu ingat. Dan ingat satu hal lagi, kita kalau untuk memaafkan, ya, itu memang perlu kita latih, ya, untuk memaafkan. Tapi kita harus ingat, seperti yang diajarkan dalam agama kita di Quran surat An-Nur ayat 22, di situ dijelaskan bahwa memberikan intinya maafkanlah teman kita. Allah itu Maha Pengampun, gitu ya. Apakah kita juga tidak ingin mendapatkan pengampunan Allah? Itu intinya. Jadi kita harus bisa memaafkan orang lain. Paham? Paham. Ya. Kalau kita sudah bisa hidup di lampu kuning tadi, ya, kita sudah bisa memaafkan orang lain, menerima orang lain, menyampaikan harapan kita, pasti akan keadaan kelas ini kompak, nyaman selalu. Ya kan? Ya. Ingin kelas kita kompak? Ingin. Ingin kamu belajar dari pagi sampai jam 1:30 dalam keadaan nyaman? Ingin. Kalau memang ingin, silakan kamu berusaha untuk membuat suasana kelas lebih kompak dan lebih nyaman lagi dengan cara masing-masing bisa menata emosi atau mengendalikan diri. Paham? Paham. Ya, kita akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.